Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang diberikan pada pertemuan minggu sebelumnya, yang mana pada pertemuan minggu sebelumnya kami diminta untuk memilih dua soal dari TLX, dan kami memilih dua soal tersebut. Satu soal ada pada subbab pencarian dan pengurutan, yang mana soal tersebut bernama pesta bebek. Kemudian soal kedua itu berasal dari subbab divide and solution. Nama soalnya adalah hadiah. Kita masuk ke subbab pertama, soal pertama, yaitu subbab pencarian dan pengurutan soal pesta bebek. Narasi soalnya, Pak Dangklek mengadakan pesta besar. Pesta kali ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada bebek. Pesta ini sedikit menarik karena ada satu kondisi tertentu yang berbeda dari pesta-pesta biasanya. Terdapat N bebek yang akan datang. Bebek-bebek tersebut mempunyai nama dan datang ke pesta pada waktu yang berbeda-beda. Tidak ada satupun bebek yang datang pada waktu yang sama. Untuk setiap bebek yang datang, Pak Dangklek ingin mengetahui nama bebek tersebut berada pada urutan keberapa dari bebek-bebek yang sudah datang, termasuk bebek yang datang tersebut. Pak Dangklek kebingungan karena banyaknya bebek yang datang. Karena itu, Pak Dangklek meminta bantuan Anda untuk membantu menentukan urutan bebek tersebut. Bantulah Pak Dangklek. Kemudian terdapat format masukan dan format keluaran dari soal tersebut. Format masukannya berupa baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N baris berikutnya masing-masing berisi nama bebek yang datang, terurut berdasarkan waktu kedatangan. Untuk format keluarannya, baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N baris berikutnya masing-masing berisi nama bebek yang datang, terurut berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian berikut ini ada kode programnya. Dalam kode program ini terdapat satu buah variabel dan dua buah variabel list. Kemudian terdapat dua buah perulangan for in yang pada perulangan pertama terdapat beberapa statement. Untuk penjelasan kode programnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Kemudian analisis. Itu terdapat analisis kode program, analisis input dan output, kemudian ada analisis tracing program. Analisis program, yang pertama itu variabel n digunakan untuk menampung banyaknya bebek yang akan datang. Kemudian list nama itu untuk menampung nama-nama bebek yang akan datang. Kemudian list result digunakan untuk menyimpan indeks dari elemen list nama. Variabel n digunakan untuk menyimpan inputan banyaknya bebek yang akan datang. Kemudian list result untuk menyimpan nama indeks dari setiap elemen pada list nama ditambah 1. Penambahan ini disebabkan oleh nilai awal indeks pada list adalah 0, sedangkan urutan yang diinginkan diawali dengan 1. Kemudian selanjutnya ada perulangan for in. Pada perulangan tersebut yang pertama itu ada statement meminta inputan kepada pengguna dan masukkannya ke dalam variabel nama. Dari variabel nama tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam list nama dengan menggunakan metode pen. Setelah dimasukkan, list nama itu diurutkan. Fungsi pengurutan tersebut adalah menempatkan nama dari bebek tersebut pada urutan yang sesuai untuk mendapatkan indeks yang sesuai juga. Dan indeks tersebut kemudian akan menjadi nomor kedatangan dari bebek. Kemudian indeks tersebut akan dimasukkan ke dalam list result menggunakan metode append. Namun sebelumnya akan dilakukan penambahan 1. Penambahan 1 ini digunakan karena seperti yang kita tahu list dimulai dari 0. Sedangkan kita menginginkan bahwa kedatangannya itu dimulai dari 1. Kemudian analisis program dilakukan perulangan for untuk nilai i dari 0 sampai n-1 program untuk
program akan meminta input nama bebek yang datang, kemudian disimpan ke dalam variabel nama. Nama tersebut akan dimasukkan ke dalam list nama menggunakan metode append, yang berarti penambahan elemen di akhir list. Elemen yang ada di dalam list nama akan diurutkan dengan metode sort. Metode sort ini mengurutkan list secara ascending dan mengubah isi dari list nama menjadi terurut. Pengurutan isi list nama diperlukan untuk mengetahui urutan nama dari bebek yang datang. Selanjutnya, indeks dari nama list nama ditambah 1 akan dimasukkan ke dalam result menggunakan metode append. Dengan demikian, list result akan berisi urutan dari nama bebek saat kedatangannya. Kemudian, statement for yang selanjutnya itu dilakukan perulangan untuk setiap elemen pada result, kemudian print hasilnya. Hasil yang dikeluarkan berupa urutan nama bebek saat kedatangannya. Selanjutnya, untuk analisis input dan output, input pertama berupa nilai integer dari berapa banyaknya bebek yang datang dan disimpan ke dalam variabel n. Input selanjutnya adalah string sebanyak n baris nama bebek yang datang, terurut berdasarkan waktu kedatangan dan disimpan ke dalam list nama. Outputnya adalah nilai integer dari nomor urutan setiap bebek yang datang saat waktu kedatangannya. Dalam hal ini, outputnya berupa indeks nama pada list nama yang telah diurutkan berdasarkan abjad pada saat kedatangan ditambah 1. Jadi, intinya adalah pada saat input dan output, pada saat outputnya dia akan mengeluarkan sebuah integer yang merupakan nomor kedatangan dari bebek tersebut. Nomor kedatangan dari bebek itu didapatkan dari statement sebelumnya, dari for yang sebelumnya, yang mana for sebelumnya itu terdapat pengurutan secara ascending, metode sort. Kemudian untuk kreasi kode program, n sama dengan 5 for i range n. N sama dengan 5. Untuk variabel i akan meminta nama inputan. Kemudian di sini ada list nama pen, list nama sort. Saya akan menggunakan petunjuk dalam penjelasannya. Nah, pada perulangan ke-0 ini akan melakukan input nama Budi. Kemudian selanjutnya nama Budi ini akan dimasukkan ke dalam list nama menggunakan metode append, kemudian akan disort. Karena isinya masih 1, tidak ada perubahan. Nah, kemudian nama bebek Budi ini akan mendapatkan sebuah kode. Kodenya itu didapatkan dari indeks saat ini, dalam artian itu indeks saat ini pada perulangan saat ini ditambah 1. Kemudian selanjutnya pada perulangan kedua meminta inputan nama kembali, kemudian diinput anir. Kemudian anir ini akan dimasukkan ke dalam list nama. Setelah dimasukkan ke dalam list nama ini akan disort kembali. Setelah disort, dapat kita lihat anir itu maju ke depan karena sesuai abjad ascendingnya ya. Kemudian dapat kita lihat sekarang anir ini berada pada indeks ke-0. Nah, indeks ke-0 tersebut kemudian akan ditambah 1. Indeks ke-0 ditambah 1 tersebutlah yang merupakan nomor kedatangan dari anir. Nah, kemudian barulah dilakukan append ke dalam variabel list result. Kemudian yang selanjutnya itu pada perulangan yang selanjutnya kembali program akan meminta inputan nama. Sudah meminta inputan nama tersebut akan dimasukkan ke dalam list nama. Urutannya seperti ini. Kemudian kembali akan dilakukan sorting. Akan dilakukan sort. Dan dapat kita lihat bahwa di sini Anissa berada pada indeks ke-1. Pada indeks 1 yang kemudian indeksnya ini akan ditambah 1
karena seperti sebelumnya kita menginginkan bahwa dimulai dari 1, sedangkan kan list dimulai dari 0, jadi ditambah 1. Jadi nomor kedatangan dari Anissa ini adalah 2. Nah, kemudian 2 ini akan dilakukan append ke dalam variabel result. Selanjutnya sama akan dilakukan pemintaan input nama. Setelah input nama dilakukan, nama tersebut akan masuk ke dalam variabel list nama dengan menggunakan metode append. Selanjutnya juga akan dilakukan sorting. Setelah dilakukan sorting, dapat kita lihat di sini Andi itu menjadi berada pada indeks ke-0 karena sesuai dengan abjadnya. Kemudian akan ditambah 1. Akan ditambah 1 yang hasilnya merupakan nomor kedatangan dari Andi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel result. Selanjutnya seperti statement-statement sebelumnya, Tarzan akan dimasukkan ke dalam variabel list nama yang kemudian dilakukan sorting. Setelah dilakukan sorting, Tarzan masih berada pada indeks terakhir, yaitu indeks ke-4. Kemudian indeks ke-4 akan ditambah 1. Yang merupakan yang sekarang setelah ditambah 1, angka tersebut merupakan nomor kedatangan dari Tarzan dan kemudian akan dimasukkan ke dalam result, ke dalam list result. Nah, kemudian perulangan yang selanjutnya itu digunakan untuk melakukan print. Printnya pada print variabel list result untuk melihat kedatangan setiap bebek yang datang, untuk melihat nomor kedatangan setiap bebek. Selanjutnya untuk subbab divide and conquer itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pertama-tama untuk soal yang subbab HD ini ada deskripsi mengenai soalnya, di mana pada suatu hari Pak Ganes ini ingin mengadakan suatu pesta ulang tahunnya dan ia ingin mengundang gajah-gajahnya untuk menghadiri pesta tersebut, dan untuk menarik para gajah untuk datang pada pesta itu, Pak Ganes ini ingin memberikan hadiah khusus gitu bagi salah satu gajah yang beruntung. Nah, cara mengetahui gajah itu beruntung adalah dengan memberikan perhitungan terhadap bilangan random A, B, C, dan setiap gajah yang hadir ketika nomornya sama dengan urutan kemudian dimoduluskan dengan N kemudian ditambah 1, maka Pak Ganes akan memberikan suatu hadiah kepada mereka atau pada gajah tersebut. Nah, tapi ketika hari H ternyata kalkulatornya rusak dan kami harus membuat program untuk membantu Pak Ganes ini. Di sini ada format masukannya di mana baris pertama itu berisi 4 buah bilangan. Yang pertama itu ada A, B, C, dan N. Jadi keempat bilangan tersebut bilangan bulat. Dan format keluarannya itu merupakan hasil dari perhitungan di mana A akan dipangkatkan B dan B ini merupakan B pangkat C gitu. Dan dimoduluskan dengan N kemudian kita tambah 1. Nah, contoh masukannya di sini ada 2, 3, 4, 5, di mana 2 ini merupakan bilangan A, B itu adalah 3, C itu 4, dan N ini 5. Ntar untuk contoh keluarannya itu adalah 3. Di sini kode program kami, kita melakukan input terlebih dahulu terhadap 4 bilangan tadi, yaitu menggunakan metode map bertipe integer. Dia melakukan input dengan cara split, di mana dalam satu baris saja secara bersama-sama, di mana nanti dia akan menginput bilangan tersebut ke dalam variabel A, B, C, dan juga N. Di sini juga kami menggunakan perhitungannya melakukan dengan fungsi PAW pada Python, di mana PAW Python itu merupakan perhitungan untuk mempangkatkan suatu bilangan yang satu dengan bilangan selanjutnya di dalam fungsi PAW tersebut, kemudian kita juga bisa memoduluskannya. Jadi di sini pada programnya, di sini kami pertama-tama akan melakukan PAW terhadap B dan C, di mana B akan dipangkatkan dengan C, kemudian hasil tersebut akan menjadi pangkat A dan akan kita moduluskan, kemudian kita tambah 1.
Kemudian ada analisis programnya, di mana di sini ada analisis kode program dan juga tracing programnya. Untuk analisis kode programnya, di mana di sini kita kan melakukan 4 input angka yang tadi sudah saya jelaskan, ada A, B, C, dan N itu untuk variabelnya nanti diinputkan angkanya, kemudian si A ini akan menyimpan basisnya, dan si B dan C ini merupakan perpangkatan di mana B ini akan dipangkatkan dengan C gitu, dan dia ntar akan jadi pangkatnya si basisnya yaitu A. Dan variabel N ini akan menyimpan modulus atau jumlah seluruh gajah yang datang gitu. Dan output diberikan merupakan hasil operasi di mana tadi A itu akan dipangkatkan dengan B di pangkat C. Jadi B dan C ini merupakan B itu merupakan dipangkatkan dengan C dan dia akan menjadi pangkat, hasilnya itu akan menjadi pangkat si A dan kita moduluskan dengan N. Kemudian kita tambah 1 dan kita lakukan print. Untuk tracing programnya itu kan tadi ada contoh inputannya ya yang dalam soal ini, yaitu ada A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu 4, dan N-nya itu adalah 5. Ketika pertama-tama kita lakukan PAU, dia akan melakukan pemangkatan pada B, di mana 3 akan dipangkatkan dengan C. Di mana C itu adalah 4, jadi 3 dipangkatkan 4 itu hasilnya 81, kemudian hasil tersebut akan menjadi pangkat terhadap basisnya yaitu A, di mana A itu 2, dan hasilnya tadi 81 itu akan dipangkatkan kepada 2. Jadi 2 dipangkatkan 81, hasilnya itu adalah 241785116, 4E plus 24 itu adalah hasil singkat dari perhitungan 2 pangkat 81, dan hasil tersebut akan kita moduluskan dengan angka N, di mana N itu merupakan 5, dan kita moduluskan dengan 5, hasilnya itu adalah 2. Dan tinggal kita tambahkan 1, dan itu merupakan nomor urutan datang dari gajah yang hadir pada hari itu. Nah, itu dia untuk hasil dari proyek kami mengerjakan 2 soal kasus pada TLX. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.